Oke, di sini saya akan coba sharing bagaimana cara untuk membuat part numbering secara otomatis di Autodesk Inventor. Ini salah satu case yang seringkali dijumpai di lapangan, di mana kawan-kawan tidak mempunyai skema penomoran yang baik untuk identifikasi part atau assembly. Nah, di sini kita bisa gunakan program tambahan. Misalkan ini, saya coba lihatkan dulu. Misalkan bill of material. Kalau kawan-kawan lihat di sini, bill of material untuk penomorannya. Di sini masih ada isinya. Misal saya ganti untuk nomornya. Kalau di sini project numbernya misalkan 0203 atau job numbernya 0203. Saya jalankan program, saya clear dulu, clear number. Oke, proses finish. Number di BOM inventor kosong. Dan nah kemudian misal kita sudah punya satu komponen standar, satu assembly standar. Ya, untuk skema penomoran ini dia ada dua tipe. Jadi bisa di default berdasarkan part yang sudah atau assembly yang sudah kita standarisasi, atau assembly yang kita custom. Kita custom maksudnya dia ukurannya misalkan panjangnya beda sedikit, lebarnya beda sedikit. Nah, itu sudah menjadi custom, masuk di kategori custom. Nah, sedangkan part atau assembly yang sudah kita standarisasi, baik panjang maupun lebar maupun tinggi, itu sudah fix. Dia tidak boleh berubah-berubah lagi. Nah, di sini saya buat dua skema penomoran. Ya, misalkan part number ini. Kalau misalkan part number, saya klik. Ini adalah sudah masuk ke kategori standarisasi. Misalkan dia masuk ke kategori sub berapa nih? Di sini kebetulan diisinya misalkan 01. Kemudian dia masuk lagi ke subkategori 02 misalkan. Misalkan 01 untuk jig. Kemudian 02 untuk jig misalkan otomotif. Terus ada pilihan lagi di bawahnya, misalkan 03 untuk industri tekstil. Itu bisa kita bagi per subclassnya. Kemudian ini masuk ke standarisasi yang nomor urut berapa. Misalkan saya masukkan nomor urut 1. Kita klik create. Oke, dia jalan, finish. Proses finish. Oke. Ini kita boleh tutup. Nah, kita klik part number. Nah, boleh lihat di sini sekarang sudah berubah menjadi 01, 02, 01. Dan di anak-anaknya dia langsung urut 01, 01, 01. Ini sampai ada dia di 3 level. Makanya penomorannya ditambah jadi 01, 00, 00 karena dia ada 3 level. Jadi kalau misalkan ada sub assembly, dia boleh punya sub assembly lagi. Nah, sub assembly-nya itu boleh punya anak satu aja. Dia nggak boleh beranak lagi tuh ke bawah. Nah, itu kita bilangnya sebagai 3 level. Kalau misalkan ini sistem penomoran terhadap komponen atau assembly yang sudah kita standarisasi. Nah, yang lain masuk ke kategori customize. Jadi mungkin aja panjangnya minta dipanjangin sedikit, lebarnya dirubah atau ketinggiannya dirubah, atau ada komponen lain masuk, ya, atau ada komponen lain masuk yang belum terstandarisasi. Nah, di sini untuk penomorannya kita klik yang tadi kita clear dulu biar aman. Kita bersihkan. Oke, dia running clear. Kita cek. Sekarang numbernya sudah bersih. Nah, sekarang kita masuk lagi ke project number. Kita klik project number. Misalkan job number kita adalah 0203 misalkan. 0203. Nah, kita tinggal
Ini ada project, ada misalkan misalkan untuk quotation. Jadi project yang sudah dieksekusi misalkan untuk quotation, untuk penawaran aja, karena kan penawaran bisa jadi nggak semuanya jadi project tuh. Atau misalkan kita langsung aja masuk ke job number misalkan atau project number. Nah, kita tinggal klik create. Proses finish, close. Oke, ini kita bisa close. Nah, di sini kita boleh lihat penomorannya. Jadi di sini jadi P0203 urut ke bawah. Ya. Dan part standar itu tidak akan di-generate komponen baru. Oke, seperti itu. Kalau sudah done. Halo? Enggak. Gue lagi bikinin itunya dulu, lagi bikin